warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralun, hari ini saya lagi ada di Gampong Garucut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi. Syedaralun pasti sudah tahu kupiah meketup yang biasanya sering digunakan oleh pengantin-pengantin Aceh. Nah, kupiah itu merupakan kupiah khas Aceh, tapi bukan hanya digunakan pada pengantin saja, juga pada acara adat dan merupakan simbol kehormatan. Syedaralun tahu bahwa kupiah meketup itu merupakan dirajut secara khusus oleh pengrajin-perajin kupiah meketup yang ada di desa ini. Penasaran bagaimana cara membuat kupiah meketup itu menjadi kupiah yang begitu indah hingga digunakan oleh pengantin dan juga acara-acara adat? Ikuti perjalanan saya hari ini. Syedaralun, kupiah meketup merupakan topi tradisional adat Aceh yang biasanya digunakan sebagai pelengkap pakaian adat kaum pria. Topi ini biasanya sering dikenakan dalam upacara adat, momen seremonial, hingga pelantikan pemimpin. Namun bukan hanya sebagai penutup kepala atau pelengkap pakaian adat, bagi masyarakat Aceh, topi yang identik dengan perpaduan warna-warni mencolok ini telah lama menjadi simbol budaya sekaligus jati diri masyarakat Aceh. Setiap warna dan motifnya menyimpan filosofi yang dalam tentang keberanian, kekuasaan, kemakmuran, ketegasan, hingga kesucian. Di balik keindahan kupiah meketup yang syarat akan makna tersebut, masih ada tangan-tangan terampil yang menjahitnya dengan penuh ketelitian. Mereka adalah sekelompok perempuan tangguh di Desa Garucut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi. Setiap sore, sekelompok ibu rumah tangga yang sebagian besar telah memasuki usia senja berkumpul di sudut rumah tua yang menjadi base camp mereka. Tangan-tangan renta itu begitu cekatan tanpa henti mengayunkan jarum dan benang sambil melempar tawa riang. Diana adalah salah satu tokoh muda yang masih peduli dengan kelestarian warisan budaya serta kelangsungan hidup para perajin kupiah meketup. Karena kepeduliannya, dosen Universitas Jabal Ghaffar atau Uniga Pidi itu pun berinisiatif menaungi para perajin yang ada di desanya menampung permintaan sekaligus menjadi penghubung antara konsumen dengan perajin kupiah meketup di Desa Garucut. Asal muasal sejarah kupiah meketup itu memang dari Gampong Garucut, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi. Yang di Melabuh itu tugunya itu kan kayak seolah-olah dasarnya dari Melabuh, kan begitu. Nah, sebenarnya itu tidak benar. Saya membenarkan bahwa itu tidak benar. Nah, dasarnya itu memang dari Gampong Garucut karena dari dulu memang dari nenek moyang kita dulu memang ini yang jadi salah satu terbentuknya kupiah meketup di daerah Garucut. Sampai sekarang masih ada di generasi 80-an mungkin ya. Di generasi 80-an. Pengrajin ini jangan sampai istilahnya punah sehingga pengrajin ini dengan income untuk kehidupan sehari-hari itu jangan sampai menurun. Kita menjaga untuk harganya. Jadi harganya jangan sampai dijual dengan harga murah. Dan saya selalu mensupport pengrajin supaya mereka jangan terlalu menjual kupiah yang sedemikian rendah harganya. Karena memang ini salah satu pewaris ya, jadi warisan leluhur dari kita, bahwa inilah untuk menghidupkan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan pengawasan saya juga, saya dapat info dari luar, ini loh kupiah kita malah masih ada peminatnya. Kalau dibandingkan dengan kopiah yang komersial ya, itu kan dengan harga yang bisa dijangkau banyak masyarakat, itu menunjukkan salah satu dampak bagi pengrajin begitu. Karena dengan kopiah komersial itu rata-rata, oh ini loh ikonnya khas Aceh kan gitu. Walaupun bukan dengan kopiah yang aslinya benar-benar dari kerajinan tangan, nggak pakai mesin gitu, dengan proses yang lama. Dan juga harganya yang benar-benar jauh lebih mahal daripada kopiah yang komersial gitu.
Jumlah perajin kopiah mengetup di bawah kelompok UMKM yang dinaungi Diana kini hanya tersisa 25 orang. Menurutnya, jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan jejak-jejak tradisi Gampong Garucut yang telah lama dikenal sebagai salah satu daerah pembuat kopiah mengetup. Para perajin di Gampong Garucut tidak sembarang memproduksi topi yang memiliki nilai sejarah tersebut. Beberapa motif yang dirangkai pada setiap helaian kain untuk kopiah mengetup ialah motif kunci dan motif bungong kepula. Kopiah ini adalah disebut ada kunci, bungong kunci, artinya motif kunci ini. Kalau ini namanya motif bungong kepula, ini namanya motif kunci. Kunci yang ini yang turun kemari disebut dengan tren masjid. Tren masjid. Kopiah ini namanya kunci kopiah bungong kopiah mengetup. Kalau ini kopiah Syam. Kalau kopiah Syam lain lagi. 1 ini ya, 1 2 3 4. Kan beda, coba lihat. Bukan segitiga nih kan? Bukan. Ini kan lain lagi. Ini kan lain lagi. 1 2 3 4. Artinya ini kopiah ini sama ini. Ini kita jelaskan dulu. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda dahulu membuat ini kopiah motifnya ini. Jadi motif yang 4 ini artinya 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Yang memakai kopiah ini orang yang memahami keempat mazhab. Kan? Setelah kopiah ini ada, lalu di saat Sultan Iskandar Muda dinobatkan jadi sultan, dibuatlah kopiah yang khusus yang dipakai oleh pemerintah, oleh pemerintahannya. Jadi kopiah ini ada 2 kuncinya. Yang satu kemari, yang satu ini naik. Artinya ada 2 mengkutub, yang motif naik ke masjid dan motif turun masjid. Yang motif turun ke masjid artinya hukum Islam yang mazhab Syafi'i telah ditetapkan jadi aturan negara. Itu negara kesultanan dulu. Disebut dengan adat. Adat ini dilapisi dengan hukum kanun resam. Jadi yang memakai kopiah ini adalah orang yang menurunkan aturan dari atas ke bawah. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh kolektor benda bersejarah sekaligus pendiri Pedir Museum Mashkur Syafruddin. Jadi ada 2 jenis kopiah Aceh dengan teknik pengerjaan yang sama. Jadi ada kopiah tungkup, ini yang sangat populer sekali. Kalau sekarang mungkin orang menganggap ini kopiah dekoma dari Melabuh. Kenapa itu semuanya diproduksi di tungkup di PD ya. Dan itu dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, ini salah satu koleksi kopiah tungkup yang usianya lebih dari 100 tahun. Ini yang kita temukan di PD. Dan kopiah tungkup ini yang dipakai oleh para pemegang kekuasaan. Jadi kita bisa lihat motif di sini, naik turun tangga di sini. Ini yang memang yang biasanya jika menggunakan motif seperti ini memang agak tinggi dia yang dipakai oleh para pemegang kekuasaan dari tingkat kecil sampai imam mukim dan sampai bahkan ke sultan. Kemudian ada yang pendek, yang pendek seperti ini disebut sebagai kopiah Syam. Ya, kopiah Syam karena sebenarnya kalau kita lihat dalam dunia Islam ini ada beberapa daerah di dunia Islam ini, Yaman, Syam di Damaskus, Mali di Afrika itu menggunakan jenis kopiah yang sangat mirip seperti ini. Dan di sini kalau kita lihat ada motif-motif kunci yang membentuk huruf hijaiyah ya. Seperti huruf Fa, kemudian H di sini. Di sini. Dan yang pendek seperti ini dipakai oleh para cendekiawan, tokoh-tokoh agama, ulama. Kalau berarti ini beda ya, beda fungsi 2. Beda fungsi. Kita tahu ini apakah penguasa atau ulama atau tengku ya. Itu dapat dibedakan dari segi bentuk dan motif. Syadaralun, kopiah mengetup bukan hanya sekedar penutup kepala, tapi juga merupakan kehormatan, identitas sekaligus warisan budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Dari Sigli, tim Serambi News melaporkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.